Halo sahabat psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Kembali lagi bersama saya, AKP Orin Mace Polwan. Kali ini kita berada di segmen Psychology Talk, bincang bareng psikolog. Dan kali ini saya memiliki tamu yang tidak asing lagi karena sebelumnya kita sudah pernah bertemu bersama beliau, seorang psikolog yang sangat memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan ini adalah sesi kedua yang kita dapat berjumpa kembali. Nah, kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat sore Bu Indah. Halo Mbak Orin. Ya, apa kabar Bu hari ini? Sehat, semangat, penuh syukur. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya, Ya. Bu. Nah, izin Bu, kali ini kita punya tema yang menarik untuk diungkap. Karena saya melihat banyak potensi yang bisa kita ungkap terkait kepemimpinan, Bu. Menarik kepemimpinan ya. Nah, tema yang mungkin bakal kita usung adalah leader as a coach. Bu, gimana sih pendapat Ibu tentang seorang leader yang harus menjadi coach juga? Oke, thank you ya Mbak Iya, Orin menanyakan hal tersebut. Ini mungkin diawali dengan satu fenomena ya, bahwa banyak leader memerankan diri sebagai leader yang superior, gitu ya. Yeah. Mereka lebih banyak fokus pada target. Untuk itu mereka memberi instruksi, begitu ya. Kalau salah menyalahkan, begitu ya. Nah, kondisi ini tentunya tidak selalu berdampak positif ya. Target bisa saja tercapai, namun berpeluang tim tidak berkembang. Nah, untuk hal tersebut menjadi perlu nih sebuah pendekatan, sebuah gaya seorang leader yang as a coach, begitu. Nah, ini yang menjadikan leader as a coach menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah kepemimpinan di masa sekarang ini, Mbak Orin. Iya Bu, tapi apa bedanya sih dengan leader-leader lainnya? Artinya kan banyak leader-leader yang mungkin visioner, terus karismatik, tapi ini kenapa harus yang as a coach gitu Bu? Oke, ya menarik nih. Leader karismatik, leader visioner, oke. Ya, itu hal yang bagus dong, gitu ya. Namun bagaimana dalam mereka membawa timnya menuju visinya, bagaimana dengan karismanya, gitu ya. Dia menggunakan gaya kepemimpinannya adalah juga komunikasi yang ala coaching, gitu ya. Jadi dalam komunikasinya ini dia menggunakan pendekatan as a coach. Jadi lebih kepada pendekatannya, begitu Mbak Orin. Nah, dan ini yang menjadi berbeda adalah karena leader as a coach itu akan mengutamakan sebuah keterbukaan dalam komunikasi, ya. Kemudian leader as a coach akan memahami betul apa yang menjadi potensi anak buahnya, begitu. Leader as a coach akan mengembangkan potensi itu untuk kebaikan anak buah, tentunya juga untuk mencapai ke arah targetnya, gitu. Nah, ini salah satu yang beda dalam leader as a coach, pendekatan dalam komunikasinya. Oh baik ya Bu. Jadi gimana sih seorang pemimpin bisa jadi leader as a coach itu? Oke. Yang pertama pastinya memahami bahwa setiap anak buah atau timnya itu punya resources, punya kemampuan, punya sumber daya. Itu satu hal, ya. Hingga karena paham bahwa dia punya sumber daya, maka dalam percakapan pun tidak hanya satu arah. Dia akan menghargai, dia akan membangun respect. Iya. Ya, orang kalau dihargai kan jauh lebih positif ya. Lebih bisa mengembangkan dirinya lagi ya Bu. Betul, Iya, gitu ya. Contoh penghargaannya apa? Dalam sebuah hal yang mampu dia lakukan, dia memberi apresiasi. Nggak harus berupa hadiah ya Mbak ya, tapi pengakuan. Iya. Aku melihat Mbak udah bisa nih melakukan ini, misalnya gitu. Itu sebuah pengakuan ya. Iya. Gitu. Kemudian ketika dia mampu melihat hal tersebut, kemudian dia mampu memberikan penugasan juga dalam konteks pengembangan, gitu. Ini salah satu hal yang bisa dilakukan oleh leader as a coach, begitu. Bukan yang hanya instruksi terus, instruksi oke. Tapi kalau leader as a coach paham bahwa anak buahnya punya kemampuan, dia bisa saja. Misalnya nih dalam konteks percakapannya langsung ya, Mbak Orin ya. Oke, kita mau menuju sebuah target ini.
apa yang menurut kamu bisa dilakukan menuju ke situ, Mbak? Misalnya gitu ya. Oke. Mungkin jawabannya adalah kita bisa lakukan A, Pak. Oke, good. Selain apa lagi? B, Pak. Apa lagi? C, Pak. Gitu ya. Oke, wah kamu udah tahu nih apa yang mau dilakukan gitu. Apa lagi, Mbak? Kayaknya cukup itu. Iya. Nah, ini kan setidaknya dia sudah keluar nih. Oke, Bu. A, Iya. B, C ya Iya, dari iya, dia iya. ya. Nah, berikutnya oke, Mbak. Bisa nggak? Aku tambah ini yang kurang. Baru nih leader boleh masuk sebagai mentor, dia memberikan pengalamannya, pengetahuannya untuk sampaikan D dan E misalnya. Iya. Nah, itu juga menjadi hal yang baik karena terstimulasi berpikir kritis anak buah. Oke. Jadi dia tahu bahwa oh ternyata aku mampu, itu karena penghargaannya. Itu contoh nih Iya. dalam satu komunikasi. Gitu Mbak Orin. Iya, Bu. Jadi saya juga nangkep bahwa kalau kita diberikan kesempatan untuk ngomong dan berinspirasi dengan ide-ide original kita, itu akan juga bisa mengembangkan diri kita dan juga bermanfaat sebagai pimpinan yang bisa mendapatkan anggota atau karyawan yang juga bisa ngeksplor gitu ya, Bu. Betul. Iya, Karena iya. leader kan perlu create leader. Iya. Betul ya? Iya, siap. Jangan Bu. sampai maju sendiri ya. Tapi di belakangnya nanti leader ketika nggak ada yang di sini kocar-kacir gitu ya, Bu. karena nggak terbiasa. Nah, butuh trust ya, butuh kepercayaan dalam Siap. hal ini. Iya, Bu. Nah, salah satu hal yang penting juga dalam leader as a coach di sini adalah bagaimana leader ini mampu untuk membangkitkan komunikasi ala coaching. Nah, di sini butuh skill bertanya. Skill mengembangkannya itu cukup bertanya, tapi bertanya dengan kemampuan yang lebih powerful. Pertanyaan yang istilahnya yang kuat, yang memprovokasi kesadaran kesadaran anak buahnya, begitu. Ini salah satunya. Contohnya dengan misalnya punya ide apa, Iya. ya. Yang penting dalam hal ini adalah pimpinan mampu melibatkan anggota timnya untuk terlibat berpikir, gitu. Misalnya dalam sebuah situasi problem, tidak harus pimpinan itu langsung memberikan solusi. Ya, beri kesempatan pada anggota timnya untuk memikirkan apa nih peluang-peluang atau alternatif yang ada. Ajak mereka untuk melihat plus minusnya seperti itu. Ini yang diharapkan dalam peran leader as a coach, Mbak Orin. Tapi artinya untuk menjadi seorang leader as a coach ini tidak mudah dong, Bu ya. Pastinya ada kendala. Kira-kira kendala apa yang sering dihadapi seorang pemimpin yang akan menjadi seorang leader as a coach? Oke. Baik, kendala yang pertama atau kendala yang pasti ada adalah ini sebuah perubahan ya. Ya. Perubahan mindset gitu. Terlebih pada orang yang selama ini berpikir bahwa leader itu memang harus pengambil keputusan yang semuanya harus dari dia, yang tadi yang superior tadi. Berubah untuk memaknai bahwa anak buahnya adalah resources yang berdaya, yang juga mampu. Kesediaan untuk mengubah mindset, butuh kerendahan hati untuk sabar gitu ya. Iya. Menunggu anak buahnya menyampaikan aspirasi. Ini kan juga sebuah perubahan ya. Iya, Bu. Kesediaan untuk itu, Mbak, mindset itu. Mungkin prosesnya akan lebih lama memang dibanding kalau si leadernya ini yang mengeksekusi, mengambil keputusan gitu ya. Iya. Namun dengan proses yang diberikan, dengan dialog itu sesungguhnya dia sedang menempa anak buahnya untuk Berkembang. Iya, Ya. siap, Bu. Dan itu adalah sebuah proses yang pelan-pelan mindset anak buah juga akan terpola. Iya. Oh, dalam sebuah problem pimpinan saya sering mengajak saya menganalisanya begini, gitu ya, men-challenge saya dengan pertanyaan begini. Next time dia ada satu kondisi, dia sudah terpola untuk melakukan hal tersebut, ya. Siap, Bu. Jadi kendalanya yang pertama, yang pasti adalah kesediaan untuk mengubah mindset, gitu. Oke. Kesediaan untuk membuka hati dan pikiran untuk memahami bahwa anak buahnya adalah subjek yang berdaya, yang punya kualitas, Siap. gitu. Apalagi ya berikutnya role model ya, mungkin Role model. terkait dengan peneladanan nih, Iya. kesediaan dia untuk melakukan peneladanan. Nah, kalau di kita, Bu, ada seorang sosok jenderal polisi yaitu Pak Hugeng. Itu adalah salah satu sosok inspiratif yang ada di kepolisian. Ya, Itu juga menjadi figur yang luar biasa lah di tempat kita, Bu. Nah, sepertinya saya rasa bahwa
ketika seorang pemimpin atau leader itu menjadi oke atau baik, anak buahnya atau anggotanya pun akan mengikuti gitu Bu. Tapi kalau kadang untuk berkembang itu orang butuh wadah dan tempat, juga support system yang mungkin menurut saya harus bisa saling beriringan kali ya Bu. Iya, betul. Iya. Dan kalau tadi Mbak menyebut Pak Hugeng ya, Siap. ini saya bisa menangkap bahwa beliau dengan karakternya ya, yang jujur begitu, ini adalah salah satu contoh atau istilahnya apa ya, teladan gitu ya. Siap, Bu. Siap. Leader as a coach butuh banget. Dia juga walk the talk. Dia butuh juga punya integritas, Siap. ya. Ya. Itu yang membuat orang akan respect pada dia. Ya. Ya, itu yang akan membuat orang, oh beliau juga nggak hanya omong aja gitu ya. Iya. Beliau juga melakukan, pimpinan saya juga melakukan. Nah, harapannya ini, leader as a coach ketika memiliki kompetensi tersebut, pastinya dia akan tadi menjaga integritas, dia akan menjaga etika, Siap. ya. Karena itu yang akan menjadi pembeda ya antara leader yang satu dengan leader yang lain. Siap. Baik Bu, nih misalnya nih ada satu organisasi yang memiliki beberapa divisi. Tentunya masing-masing divisi itu memiliki seorang pemimpin-pemimpin yang di bawahnya lagi gitu kan. Namun untuk mencapai tujuan organisasi, masing-masing leader ini pastinya memiliki ego dan gaya kepemimpinan yang masing-masing nih Bu. Gimana ya caranya untuk mencapai tujuan atau goals, sedangkan dari 3 divisi ini tidak sinkron atau memiliki konflik internal. Jadi menurut saya ada yang masih belum clear. Menurut Ibu sebagai psikolog terkait teknik seorang leader as a coach ini apakah bisa digunakan atau seperti apa kira-kira Bu? Baik. Siap Bu. Ya, itu tentu saja justru dalam situasi ini leader as a coach tepat untuk bisa mengajak divisi-divisi tersebut melihat situasi yang sesungguhnya. Ya, kata kunci dalam leader as a coach ini kan keterbukaan komunikasi yang mampu dia kembangkan. Kemudian kemampuan melihat kekuatan, kelemahan, bahkan problem yang ada dalam organisasinya. Maka menjadi penting kalau dalam konteks situasi tersebut si leader ini bertindak akan mendudukkan ya, mengajak rekannya atau para pemimpin di bawahnya, setidaknya berjenjang dulu ya, untuk duduk bersama, mengajak para leader yang terlibat di bawahnya ini mengenali sebenarnya situasinya apa yang terjadi. Ajak para leader-leader ini mengenali situasinya lebih clear. Begitu. Kemudian dari situ diajak lagi apa nih faktor yang menyebabkan gitu. Jadi dibangun komunikasi yang tidak memojokkan. Siap. Ya. Ini diakomodasi. Ya, pengalamannya, faktanya, situasinya dikumpulkan. Kemudian boleh diajak komunikasikan apa yang terjadi ketika situasi ini terus-menerus berlangsung akan seperti ini. Perluas sudut pandang para leader ini untuk melihat dampaknya. Bagi organisasi bagaimana, bagi penyelesaian target kinerja bagaimana, kenyamanan individu bagaimana, begitu ya. Setelah obrolan itu, explore lagi perubahan apa yang kita butuhkan untuk hal ini, gitu ya. Pastinya ini akan menjadi ruang diskusi, ruang dialog yang terbuka, gitu ya. Dan bahkan termasuk juga ajak para leader ini untuk melihat ada di posisi orang lain. Jadi melihat sudut pandang dari yang berbeda. Iya, betul. Karena kadang dalam konflik itu karena orang itu hanya kekeh dengan apa yang dia lihat. Dalam coaching perlu diajak untuk meluaskan pemikiran dengan bergerak, gitu. Harapannya ada empati ya, ketika hal tersebut terjadi, begitu. Kemudian ajak melihat sisi yang ideal bagaimana dan apa yang bisa ditempuh dari situ step by step. Nah, ruang dialog ini nih yang menjadikan leader as a coach berbeda dengan leader yang tadi superior misalnya ya. Dari sini hingga mereka sendirilah yang akan menyampaikan aspirasinya tentang peluang-peluang yang bisa dilakukan, solusinya dan sebagainya. Yang tidak hanya keluar dari lisan si top leadernya ini. Begitu. Jadi aspirasinya tahu karena mereka sendiri yang paling paham kan? Situasi di lapangan yang di seperti di apa? lapangannya, begitu. Nah, dari tahap ini ya pastinya akan
berkelanjutan. Dia akan leader as a coach akan sampaikan apa yang akan kita lakukan usai dari obrolan ini. Ya, jadi nggak hanya ngomong diskusi yang mengubah sudut pandang saja. Leader as a coach perlu memastikan bahwa mereka ada yang mau dilakukan. Leader as a coach akan memfasilitasi perubahan dari leader-leader di bawahnya. Begitu hingga leader-leader ini akan turun ke bawah. Jadi dia akan mengoptimalkan keberadaan para leader itu. Nah, ini kesediaan untuk duduk bersama, hal yang seringkali ditunda-tunda. Ya, iya, Bu, tidak tidak dibuka untuk dikomunikasikan bersama. Nah, itu memang mungkin jadi kendala ya, Bu. Tapi itu menjadi solusi yang cukup baik dan efektif apabila dilakukan ya, Bu. Betul. Karena problem kan tidak untuk dihindari ya. Iya, dihadapi, Bu. Dihadapi dan diselesaikan. Ya, pilihannya fight atau flight gitu. Iya, Nah, betul. tapi kalau flight itu rasanya kayak konyol banget karena secara logika dan kedewasaan kita sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Betul, Gitu ya, Bu. sudah cukup dewasa ya, dan Iya. diingatkan dengan tujuan besar yang ada di depan. Iya, Itu yang penting. siap. Nilai-nilai yang harus dimiliki itu sangat penting. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, gimana sih teknik, tips atau trik untuk menjadi seorang leader as a coach yang simple mungkin? Oke. Siap. Sebenarnya sebuah perubahan itu kan butuh ilmu ya, Siap. butuh pengetahuan. Ya, saya rasa sekarang banyak sekali informasi yang terbuka tentang bagaimana leader as a coach. Ya, Ya. kalau tadi dibilang yang simple, yang praktis ya membaca, ya, belajar dari banyak sumber. Ya, pastinya itu sifatnya baru knowledge ya. Oh, leader as a coach begini gitu ya. Itu sudah bagus ya. Namun mungkin itu belum cukup nih. Karena pada prakteknya butuh berlatih kan, Mbak. Siap. Ya, Iya, Bu. berlatih, bertanya, berlatih memberi apresiasi itu nggak mudah loh. Iya. Ya, ada orang-orang yang nggak biasa untuk say thank you, say sorry. Nah, itu ya, gitu Bu. Padahal sesimpel itu, tapi untuk mengatakan memang kadang butuh kerendahan hati, kerelaan jiwa hati gitu ya, Bu. Betul. Nah, hingga menjadi sebuah kompetensi itu disyaratkan perlu pengetahuan, ya. Selain pengetahuan perlu skill, dan skill ini diasah, dilatih, begitu. Nah, ketika berlatih dengan di bawah sebuah program pembelajaran tentu akan baik, ya. Misalnya mengambil kursus atau pelatihan leader as a coach, itu akan lebih terpantau. Ya, baik dari cara berbicaranya, perubahan mindsetnya juga akan dibongkar nih gitu ya, diajak, dipahamkan gitu. Kemudian petunjuknya, cara mendengarkan, cara bertanya, cara memberi apresiasi, cara memfasilitasi pertumbuhan anak buah itu akan didetailkan dan dilatihkan. Nah, ini pastinya akan menjadi sebuah sebuah proses pembelajaran yang utuh. Ditambah lagi kalau jadi kompetensi dia perlu sebuah value, ya, nilai value pribadi yang akan membuat ikhtiar dia untuk mengubah diri menjadi leader as a coach semakin efektif atau semakin berhasil. Gitu, Mbak Orin. Siap, Bu. Mantap banget ya, Bu. Bu, apa saran Ibu untuk sahabat psikologi Polri yang akan menjadi seorang pemimpin di masa depan nanti nih, Bu? Oke. Baik, untuk sobat psikologi Polri ataupun siapapun yang menyaksikan video ini, begitu ya, Mbak Orin? Iya, siap, Bu. Menjadi leader bukan sebuah proses instan, ya. Proses menjadi leader perlu dipersiapkan, Siap. ya, dan diawali dengan memiliki pemikiran yang terbuka, ya, untuk mencari tahu, untuk belajar bagaimana menjadi leader. Dan ini yang pasti butuh ilmu, ya, butuh latihan. Maka open mind tadi ya harus dengan sebuah langkah nyata, belajar, ya, berlatih untuk menjadi seorang leader yang efektif. Siap, Bu. Gitu, Mbak. Ya, baik sahabat psikologi Polri, keren kan? Nah, kalian jangan malas untuk belajar dan mengembangkan diri, karena semua itu butuh proses pastinya. Tidak ada yang instan untuk menjadi seorang leader, apalagi leader as a coach. Nah, seperti itu sesi kita hari ini bersama Bu Indah. Terima kasih banyak Ibu, izin. Luar biasa sekali ilmunya, semoga bermanfaat buat saya dan juga sahabat psikologi Polri yang ada di rumah. Dan terima kasih semuanya.
Dan satu lagi Mbak Orin, di Indonesia sudah berkembang banyak sekali sekolah-sekolah dan akademi coaching, Iya, ya, Bu. Oke. sekolah-sekolah kepemimpinan yang di situ mengajarkan coach teknik coaching sebagai sebuah atau sebagai salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang leader. Ya. Nah, ini peluang besar ya. Ketika sudah mulai ada awareness ya, menjadikan coaching sebagai sebuah budaya dalam organisasi, maka yuk samperin, hadiri, belajar di situ ya. Siap. Karena ini jadi belajar dari tempat sumber ilmunya, Baik, begitu Bu. ya. Siap. Dan ini akan menjadi bekal berharga ketika teman-teman pemimpin muda ini sudah berlatih itu dari sekarang, kelak semakin tinggi ruang lingkup tanggung jawabnya, dia akan semakin mampu menjadi coach, leader as a coach yang baik. Siap. Dan dari leader yang baik ini pastinya akan meng-create leader lain yang juga kompeten ya. Siap. Dia juga punya skill coach yang kita obrolkan tadi. Baik. Begitu, mudah-mudahan ya, Ya, Bu. bermanfaat. Luar biasa deh. Nah, sahabat psikologi Polri, luar biasa sekali kali ini karena sudah diberikan banyak inspirasi terkait menjadi seorang leader yang baik. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus segmen-segmen selanjutnya dari Psikologi Polri. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Sahabat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Oke, Ya, Ibu. thank you ya. Makasih ya, Bu. Akhirnya selesai.